Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Siguntur Farm. Oke, sahabat peternak tangguh, pada konten kali ini kita coba akan berdiskusi atau membahas ya, tentang bagaimana memilih bibit sapi yang berkualitas. Tentu saja dalam usaha peternakan sapi ya, kita menginginkan keuntungan yang besar. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar tadi, yang mesti kita lakukan yang tidak kalah penting itu memilih bibit sapi yang berkualitas agar, di kemudian hari ya, setelah usaha peternakan ini berjalan, kita akan mendapatkan hasil yang, lebih banyak atau lebih, menguntungkan. Jadi perlu sahabat, peternak tangguh ketahui bahwa genetik ya, anakan sapi itu diturunkan melalui induk jantan, melalui sifat genetik transmitted ability. Jadi kemampuan menurunkan sifat genetik saat terjadi perkawinan. Itu dari induk jantan. Jadi penurunan sifat genetik ini terjadi jauh sebelum sapi itu dilahirkan. Jadi proses perkawinan pada sapi itu sendiri bisa terjadi lewat dua cara, yakni perkawinan alami dan inseminasi buatan atau IB. Jadi perlu kita ketahui bahwa ciri-ciri dari fisik bibit sapi berkualitas itu bahwa pejantan unggul sebagai pondasi biologis di UPT inseminasi buatan ternak itu dipelihara dengan perlakuan khusus. Jadi bertujuan untuk menjaga kondisi pejantan tetap prima dengan penerapan manajemen pada pejantan. Nah, itu sebagai berikut. Jadi agar kualitas indukan jantan ini eh, baik, maka dia dilakukan manajemen, ya, penerapan manajemen pada pejantan. Pertama, memiliki bentuk tubuh yang proporsional. Itu mempunyai rangka tubuh yang kokoh serta lebar. Kedua, memiliki tinggi tubuh yang sama antara depan dan belakang, serta tubuhnya memanjang. Ketiga, memiliki dada yang lebar. Dengan mempunyai dada yang lebar akan membuat pertumbuhan daging di daerah dada bisa maksimal. Kemudian yang berikut, memiliki bulu yang kering dan pendek dengan mata yang bersinar dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang berikutnya, bibit sapi yang bagus biasanya mempunyai pantat yang lebar serta perut kecil. Sebab bibit sapi yang mempunyai perut besar itu menandakan bahwa bibit sapi terkena penyakit settingan. Jadi perut bibit sapi yang terlalu besar akan menghalangi pertumbuhan pada bagian yang lain, karena daging biasanya hanya akan tumbuh di bagian perut. Berikut, memiliki kaki yang kokoh dan tulang kaki yang besar. Kaki yang kokoh pada bibit sapi yang bagus akan menopang berat badan sapi semakin besar. Karena bobot badan itu akan ditopang oleh kaki yang kokoh. Kalau kaki yang tidak kokoh, tentu bisa menyebabkan kakinya patah dan menyebabkan cedera. Kemudian bibit sapi mempunyai bentuk kaki yang normal serta lurus, tidak boleh bengkok. Kemudian bibit sapi yang bagus memiliki bentuk tubuh yang tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Pilihlah bibit sapi yang berukuran sedang, karena bibit yang terlalu kurus dan gemuk itu pertanda bahwa keadaan sapi tidak terlalu baik untuk dikembangbiakkan. Kemudian yang kedua yang perlu sahabat perhatikan itu usia bibit sapi. Jadi usia bibit sapi itu yang sebaiknya adalah 2 sampai 3 tahun. Jadi untuk memulai usaha ternak, sahabat peternak tangguh, pilihlah bibit sapi yang sudah berusia 2 sampai 3 tahun. Karena pada usia tersebut itu merupakan umur yang paling ideal untuk dikembang biakkan. Selain itu pada usia sapi tersebut, sapi akan lebih mudah untuk tumbuh dan perkembangannya bisa sangat maksimal.
Yang ketiga, pastikan jenis sapi. Jadi jenis bangsa sapi itu berhubungan dengan pertambahan, bobot badan atau PBB. Jadi setiap bangsa, bangsa ternak itu memiliki keunggulan masing-masing. Jadi jenis sapi impor itu memiliki PBB tertinggi mencapai 1,2 kilogram. Tetapi dia membutuhkan pakan yang berkualitas tinggi. Jika di lingkungan kita artinya susah untuk didapatkan pakan berkualitas tinggi atau membutuhkan biaya operasional yang lebih besar, ya tentu itu akan tidak akan menguntungkan bagi kita peternak. Jadi kalau keunggulan dari sapi lokal ya seperti sapi Bali, PO, Madura, ya biasanya memang memiliki PBB per hari sekitar 0,6 sampai 0,8 kilogram dengan kualitas dan biaya pakan yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan sapi impor. Karena kalau sapi Bali cenderung pakan hijauan itu tidak terlalu memilih. Artinya kita tidak terlalu sulit karena kalau di lingkungan kita itu banyaklah rumput lapangan atau rumput yang kita memang tanam sediakan dengan pekarangan atau lahan yang kita miliki. Nah, sehingga biaya operasional bisa kita tekan. Sehingga ketika biaya operasional bisa kita tekan, tentu saja ini akan berdampak kepada nilai keuntungan yang bisa kita dapatkan di kemudian hari. Kemudian yang keempat, pastikan jenis kelamin jantan. Jadi pemilihan bibit sapi sebaiknya berjenis kelamin jantan. Kenapa? Karena sapi jantan pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan dengan sapi betina. Di samping itu juga untuk mencegah pemotongan ternak betina yang produktif. Nah, itu karena ada aturan bahwa ternak betina produktif itu tidak boleh untuk disembelih. Apalagi kalau target kita penjualan itu pada hari raya kurban. Kemudian yang kelima, sahabat peternak tangguh, itu adalah performa baik dan sehat. Jadi bibit sapi yang sehat itu ditandai dengan gerak yang aktif. Karena bibit sapi yang lemas dan tiduran itu menandakan bahwa anakan dalam keadaan tidak sehat atau bahkan terserang penyakit. Nah, itulah sahabat peternak tangguh terkait dengan bagaimana memilih bibit sapi berkualitas. Mudah-mudahan konten kali ini itu memberikan manfaat untuk sahabat peternak tangguh di mana saja berada. Kami mendoakan ya semoga sahabat peternak tangguh di mana saja berada tetap semangat, tetap memiliki spirit untuk beternak. Mari kita dukung program ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Salam peternak tangguh dari channelnya Si Guntur Palm.